Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perkuliahan kita mengenai hukum media, tentunya kemarin materi hukum media massa dan hukum komunikasi massa. Selanjutnya kita akan membahas hukum media cetak. Jadi, apa yang dimaksud media cetak? Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana menyampaikan pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Macam-macam media cetak pada umumnya apa? Banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama dengan pengertian surat kabar atau majalah. Padahal jika diurai maknanya secara mendalam, media cetak tidak terbatas pada dua jenis media itu saja. Secara harfiah memang pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media penyampaian informasi yang memberi manfaat terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan dengan tertulis atau disampaikan dengan cetakan. Lalu apa sih syarat-syarat pendirian perusahaan media cetak? Perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia, bisa berbentuk PT, yayasan, atau koperasi. Perusahaan pers mempunyai kewajiban apa? Mengumumkan nama, alamat, penanggung jawab secara terbuka melalui medianya tersebut, biasanya ditulis di kolom bawahnya atau di box susunan redaksi dan penanggung jawab, atau kalau yang cetakan majalah bisa di halaman ada khusus tersendiri. Selain itu, sehubungan dengan syarat pendirian perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, Dewan Pers juga membuat peraturan tentang standar perusahaan pers. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. Tentunya PT atau yayasan atau koperasi itu tersebut mendapat pengesahan. Perusahaan pers harus memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu untuk menjamin semua itu, perusahaan pers harus punya modal dasar sekurang-kurangnya 50 juta rupiah. Seperti yang banyak kita ketahui, perusahaan pers juga harus memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur. Sekurang-kurangnya planning keuangannya harus bisa 6 bulan ke depan sudah harus ada. Nah, kalau ada penambahan modal asing dari luar, sekarang ini kan eranya investasi dari luar, maka tidak boleh asing mempunyai lebih dari 20% dari seluruh modal. Lalu apa kewajiban media cetak untuk cetak atau perusahaan pers tadi? Wajib memberi upah wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi. Dijelaskan juga. Upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. Berarti apa? Ada THR-nya atau harga gaji ke-13. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti apa nanti, peningkatan gaji, bonus, asuransi. Untuk kepemilikan saham nanti ada ketentuannya bahwa perusahaan pers itu harus mengalokasikan berapa persen untuk karyawannya yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawan yang sedang menjalankan tugas perusahaan. Perlindungannya semua harus dijamin oleh perusahaan pers. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi agar berkualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya ya. Perusahaan pers boleh seperti modal sedikit dengan keuntungan banyak-banyaknya, tapi ingat perusahaan pers punya kewajiban sosial. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan pada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan apa? Meningkatkan profesionalismenya. Ada penjurusannya nanti yang bagian olahraga, yang bagian hukum, bagian politik, ada pelatihan-pelatihan khususnya. Kemudian hubungan kerja wartawan dan karyawan pada perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti undang-undang ketenagakerjaan. Oh, gara-gara dia perusahaannya mau belok ke jalur A atau ke politik praktis yang A atau B, wartawan yang nggak mau lalu di PHK, ini nggak boleh. Ya, perusahaan pers yang sudah 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan pers dianggap tidak ada perusahaan itu. Ya, 6 bulan batasnya, kalau nggak terbit atau nggak apa ya dianggap tidak ada perusahaan pers itu. Mengingat perusahaan pers merupakan suatu korporasi,
maka pertanggungjawaban terhadap karya jurnalistik berada pada penanggung jawab yang telah ditunjuk oleh perusahaan pers. Ada penanggung jawab siapa? Atau kepada pimpinan atau bidang redaksi, yaitu Pimretnya yang harus bertanggung jawab. Sehingga dapat kita bedakan media cetak itu ada dua, media pers dan media non-pers. Karena media pers sudah ada surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah mingguan, majalah tengah bulan, bulanan, 2 bulan, 3 bulan. Dan yang non-pers apa? Buletin untuk kegiatan intern tersendiri. Klasifikasi media cetak tadi yang sudah saya sampaikan di atas tadi, surat kabar harian berarti dia terbit tiap hari kecuali di hari libur, memberitakan hal-hal yang baru, yang up to date hari itu terjadi di daerah, ada yang atas wilayah provinsi suratnya, ada yang nasional. Lalu mingguan, jenis media cetak ini banyak dikenal dengan sebutan tabloid. Mingguan kita lihat di masyarakat banyak tabloid. Ada yang bidang olahraga, tabloid, ada yang seni, macam-macam, yang lebih kadang-kadang lebih mendalam investigasi in-depth newsnya, menggali lebih dalam lagi pemberitaannya, lebih luas, lebih banyak dan sebagainya. Lalu surat kabar mingguan juga demikian. Majalah mingguan, jenis majalah terbit setiap minggu sekali, beritanya juga biasanya di majalah mingguan itu lebih ada investigasi ke dalam yang mendalam dibandingkan yang harian. Harian itu kontinu, tapi mingguan lebih satu berita tapi diperdalam sedalam-dalamnya. Atau ada lagi majalah tengah bulanan, jadi tiap 1 bulan terbit 2 kali, intinya sama dengan yang mingguan. Ada lagi lebih lama lagi yaitu majalah bulanan, yang berita didapat dari hasil penelitian, biasanya lebih lengkap lagi berisiannya kan dalam suatu peristiwa, dalam suatu lifestyle dan sebagainya. Ada lagi yang 2 bulanan, ya 2 bulan terbitnya 2 bulan sekali, misalnya laporan neraca perusahaan masuk situ lagunya. Juga majalah laporan pendapatan sebuah lembaga amil zakat, majalah-majalah yang runtut tiap 3 bulan sekali ada kegiatan perusahaannya. Lalu ada majalah tribulanan 3 bulan sekali, yaitu membedakan hanya masalah terbit saja, konsepnya hampir sama dengan yang 2 bulanan tadi. Lalu buletin, yang non-pers tadi buletin apa? Biasanya untuk kalangan tertentu atau intern sendiri. Dan media ini biasanya hanya terdiri dari beberapa halaman serta dibuat dengan konsep yang sederhana. Buletin juga tidak dibuat untuk kepentingan komersial, biasanya dibagi-bagikan di masjid untuk kalangan jamaah sendiri dan sebagainya. Media cetak yang pers tanggung jawabnya tunduknya kepada hukum apa? Media pers tunduknya kepada hukum pers, ya. Peraturan hukum terkait adalah undang-undang pers dan peraturan dewan pers. Lalu yang non pers tunduk pada apa? Pada KUHP. Kalau dia bikin buletin tidak benar, bikin tulisan pamflet dan sebagainya, ya masuknya kepada KUHP. Ini sementara hukum media cetak, nanti akan kita lanjutkan dengan mungkin media penyiaran dan lain sebagainya nanti. Diharapkan untuk bisa memahami, karena nanti di kelas ini nanti saya akan datang, akan saya sampaikan bagaimana teman-teman lulus nanti punya kompetensi untuk pendidikan perusahaan pers. Karena itu sebagai untuk berpengalaman, untuk mencerdaskan bangsa dan untuk sebagai profesi saudara-saudara sekalian. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.